Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan MATLAB Simulink untuk mensimulasikan implementasi sistem kontrol PID terhadap model matematik yang dilambangkan dengan fungsi transfer. Capaian pembelajaran mampu menggunakan fitur Simulink di MATLAB untuk pemodelan dan sistem kontrol. Ya, ini problemnya yaitu seperti yang kita pelajari kemarin itu. Ini GS-nya ya, simulasikan respon sistem tanpa kontrol dengan kontrol P, PI dan PID. Ini hasilnya ya, kontrol yang sudah kita dapatkan dari pelajaran sebelumnya. Ya, mari kita perhatikan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk simulasi sistem kontrol PID menggunakan MATLAB Simulink. Kasus yang saya angkat sesuai contoh-contoh yang kemarin, yaitu sebuah model plan dinyatakan dengan 6/48S pangkat 3 tambah 44S kuadrat tambah 12S tambah 1. Simulasikan kinerja respon sistem tanpa controller dengan kontroler proporsional, dengan kontroler PI, dan dengan kontroler PID. Ya. Ini akan kita simulasikan menggunakan MATLAB Simulink. Ya, sebagai perlu diketahui, kemarin kita sudah bahas, yaitu untuk menentukan atau menghitung controller, yang merancang controller kita sudah dapatkan ya. Kalau proporsional gainnya 0,835, kalau kontrol PI ini ya formulasinya, kalau kontrol PID ini hasilnya. Ya, kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu. Sekarang hasilnya ini, desain kontrol kita simulasikan untuk menentukan respon dengan kontrol dan tanpa kontrol yang lebih baik yang mana. Ya. Ya, ini kita gunakan Simulink, ya, Simulink ini. Ya. Pertama kita buat fungsi transfernya dulu. Fungsi transfernya dulu di continuous ya, seperti kemarin biasanya transfer function. Ya. Kemudian dari sini kita ubah ya, sistemnya tadi 6 ya, 6 ini 48 44 12 1. Oke, nah ini kemudian kita buat sistem inputnya itu source ya, source kita cari source-nya ini, source-nya kita kasih step, input step. Nah ini kemudian kita jadikan satu sistemnya, supaya bisa membandingkan ya. Kita jadikan satu, ini inputnya kan 4 ya, kita cari inputnya 4, signal ini ada 4 ya. Nah, kita jadikan 4. Ini oscillatornya kita buat 4. Oke, play. Oke. Nah ini supaya tahu. Setelah itu kita nanti buat satu-satu ya sistemnya. Ini scope, outputnya itu sync-nya ya, dilihat di scope yang ini. Ya, ini yang kesini itu tanpa controller. Ini ya. Kemudian scope-nya kita copy sini, paste. Nah ini scope-nya, ini scope seperti kalau lihat sendiri-sendiri. Kita copy 4 kali ya. Sama. Karena yang itu feedback, ini feedback dikasih kombinasi input pakai feedback itu rangkaian berjumlah ini sum. Nah ini rangkaian berjumlah sum, masukkan sini. Oke. Inputnya sini ya, sama inputnya ya, kasih input sama.
ya. Ini diganti plus minus ya, tadi plus sama minus. Oke. Nah, ini di feedbackkan, masukkan sini. Oh, ini kurang satu ini ya, total P continuous PID controller. Mana PID controller ini? PID controller. Nah, ini ke PID controller ya ini. Oke. Oke, ini. Oke, begini ya. Oke. Ini PID dulu. Oke. Oke, ini. Oke. Nah, ini sudah. Kita copy 4 kali. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini. Oke, 2. Kita atur dulu ini ya, minus brand. Oke, kita buat kedua sama. Oke, pakai PID ini. Oke, sini. Oke, terus yang ketiga. Nah, sudah ketemu ini tanpa kontrol, ini kontrol dengan PI, ini di proporsional tadi berapa ini. Nah, untuk kontrol proporsional kita peroleh 0,835 ya, 0,835 ini P nya 0,8. Oh, ini P ya, kita cari P, kita klik dulu ini ya, P nya ini kita pilih P, kemudian 0,835. Oke. Nah, ini untuk kontrol proporsional. Kemudian untuk controller ini PI, ini kita cari PI ya. Ini P. Oke. Ini P controller. P controller ini P controller kita ini ya. PI controller. Oke, ini PI controller. Oke. Ini kita ganti PID.
PI berapa ini? Kita pilih PI nya 0,7515 ya, 0,7515 I-nya ini 0,0718 Oke, kita oke. Sudah yang kedua, terus ini mencari PID controller. PID controller, oke, ini PI nya berapa ini? 1,002 I nya 0,16 D nya 1,573. Nah, ini ada parameter lain yang selain itu adalah tracking coefficient N ya. Ini PID ada N. Oh ini ya. PID ada N. N itu kita ambil, N itu filter aja ya. Yang proses ini D nya itu PI sama D ya. PI sama D, kemudian N nya dianggap kita 100 nggak apa-apa ya. Kita apply. Oke. Nah, ini PID. Nah, yang ini PI kontrol, PID kontrol. Nah, kita ingin tahu, kita simulasikan ini sampai 100 ya. Kita stopnya sampai 100. Ini kita cari masing-masing ya. Kontrol ini ya. Ini kita cari masing-masing, ini skupnya berapa ini yang ini, untuk yang ini masing-masing, ini yang ini ya. Oke, yang P, PI, PID skupnya. Nah, sekarang kita running ya, sudah selesai semua. Ini stepnya sudah, PID nya sudah, NUM-nya sudah sama semua ya. Nah, kita running. Bismillah. Nah, sudah selesai ini. Nah, ini maka kita ingin tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kalau ini tanpa kontrol ya, tanpa kontrol seperti ini. Dengan kontrol kan kita settingkan inputnya ini 1 ya, lihat ini ya. Step time-nya 1, final value-nya 1 ya. Berarti kan menuju ke 1 ya. Kalau ini menuju yang hasilnya menuju tanpa kontrol berarti 6 kali nggak bisa dipakai ini ya. Yang bisa dipakai ini yang proporsional, integral, diferensial yang ini ya. Ya, kita ingin tahu yang proporsional mana, yang integral yang mana ya. Ini yang ini proporsional ya, warna kuning yang kayak gini ya. Ini 0,8 ya, kita ketahui 0,8, kita setting 0,8 berapa ini ya. Jadi ada offsetnya sehingga kurang bagus kontrol ini ya. Dia masih ada steady state error sekitar berapa ini, antara 0,8 berapa sampai 1 ini steady state error dari sini ya. Kemudian yang ini PI ya, PI juga nah, ini menuju 1 tapi oscilasinya tinggi ya. Ini juga kurang bagus ya ini ya. Kemudian kita cek PID. Nah, ini hasilnya cepat ya, langsung menuju 1 dari sini. Tapi oscilasinya ini 1,4 ini ya. 1,4 peak apa maksimal positifnya 1,4 ya, 0,40%, 40 berapa persen ini ya. Maksimal positif ini menuju 1 posisinya. Jadi statistiknya 0. Jadi kita bandingkan antara yang ini, yang PI, kita bilang PI ini 1,6 dan ini masih oscilasi. Tadi kan sudah di sini yang PID nya sudah 1 sini ya. Berarti lebih bagus PID ya. Sehingga yang kita ini yang paling bagus responnya itu adalah controller PID yang paling bagus ya. Sehingga dapat kita sebarkan seperti itu ya. Untuk mengetahuinya ini, kalau tidak usah ini ya, ini apa itu sistem ini supaya untuk membandingkan ketiga-tiganya tanpa kontrol ini, karena
itunya apa itu perbedaannya terlalu tinggi, ya kita ingin membedakan setiap kontrol aja. Ya, ini setiap kontrol aja, kontrol P. Kita hapus semua. Ini P, PI, ini P, ya, ini P, PI dan PID, ya kita running supaya tahu yang paling bagus mana bedanya. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya. Nah, bisa diketahui kan ya, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus ini ya, yang paling bagus warna warna coklatnya adalah PID ini, yaitu apa tadi ya. Kalau ini P proporsional yang kuning ini ya punya offset error. Kalau PI yang warna biru ini, ya punya masalah oscilasi. Kalau PID ini ya langsung cepat menuju apa itu nilai referensi, sehingga error seharusnya 0 ya, mendekati 0 ya, menuju ke 0. Ini tidak. Nah, ini PID juga, PI ini ya, menuju ke 0 tapi dia oscilasi, tapi lama sekali untuk menuju ke sana. Jadi yang paling bagus kesimpulannya adalah PID. Demikian untuk simulasi Simulink dengan mengapa itu untuk mengimplementasikan atau mensimulasikan sistem kontrol PID menggunakan MATLAB Simulink. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.